Kami kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Segmen ini akan membahas masalah seputar kesehatan dan bisa menjadi referensi Anda saat Anda mungkin masih ragu untuk ke rumah sakit. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv sehari sebelum tayang atau berkonsultasi langsung melalui telepon interaktif saat ini juga di nomor telepon 02153660500. Hari ini kami mengundang dokter spesialis kandungan, Dr. Surahman Hakim. Selamat pagi, Dr. Surahman. Selamat pagi, Bang Timothy. Terima kasih bergabung lagi bersama kami. Semoga sehat nih, Dr. Surahman. Terima kasih. Mudah-mudahan sama-sama sehat juga semuanya. Sama-sama, terima kasih, dokter. Kita langsung saja, dok, ke pertanyaan yang dikirimkan melalui Instagram. Ini yang pertama dari @dela.rahma. Selamat pagi, dok. Ibu saya berusia 51 tahun, baru melakukan operasi rahim karena ada kanker di rahimnya. Kankernya sudah diangkat dan harus dikimo. Dan pasca operasi, kondisi ibu saya masih sering sakit perut bawahnya, malah sekarang kakinya linu sampai tidak bisa jalan. Nah, itu karena apa ya, dok? Dan saya harus bagaimana biar kondisi ibu saya membaik? Silakan, dokter. Baik, terima kasih Ibu Dela. Jadi yang pertama, mudah-mudahan operasi yang kemarin lancar, semua kankernya bisa diangkat, jadi kemoterapi ada sebagai lanjutan untuk membuat bibit-bibit kankernya hilang. Nah, pada pasien yang pasca mengalami operasi kanker, sebaiknya memang selalu melakukan konsultasi setelah operasi tersebut. Karena tadi seperti yang disampaikan, ada tindakan lanjutan, termasuk pemeriksaan lanjutan. Jadi, keluhan-keluhan tadi bisa saja merupakan salah satu efek karena biasanya operasi kanker ini operasi ekstensif. Misalkan mengambil staf bening dan segala macam, sampai ke kadangkala persarapan panggul pun mengalami gangguan. Sebagian besar memang gangguan itu merupakan gangguan temporer dan akan kembali normal kembali. Tapi yang paling penting di sini disampaikan adalah bahwa terapi lanjutannya ini harus dilakukan. Walaupun kankernya sudah diangkat, tetapi untuk mencapai radikalitas agar terapinya bisa full gitu, harus dilakukan pengobatan lanjutan. Untuk itu, sebaiknya ibu kembali ke dokter yang melakukan operasi ya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai keluhannya maupun untuk mendapatkan terapi lanjutan ya, itu saya kira ada yang bijaksana. Jadi memang biasanya harus ada pemantauan begitu ya, ada masa yang memang sensitifkah di mana pasca operasi ini dalam masa berapa lama itu harus benar-benar diawasi apakah ada keluhan, apakah ada sakit gitu ya, dok. Berapa lama biasanya nih, dok? Ya, tergantung dari tadi hasil radikalitas. Jadi, habis operasi ini kan ada pemeriksaan laboratorium patologi anatomi. Dari situ akan melihat apakah ada lanjutan terapinya. Nah, kemudian terapinya akan dipantau terus dengan parameter tertentu, misalnya parameter ada zat-zat kimia tertentu atau parameter radiologik tertentu, ya. Nah, dari situ setelah melakukan terapi secara full sesuai dengan tahapannya, maka akan diperiksa bahwa ini sudah free of disease, jadi bebas dari penyakit atau belum. Kalau sudah bebas dari penyakit, nanti kontrolnya mungkin lebih jarang. Tetap harus kontrol. Nah, kalau muncul sakit seperti itu, apakah berarti memang ada masalah? Atau memang ini cukup wajar pasca operasi dan seringkali juga hilang dengan sendirinya seiring waktu? Jadi karena operasi kanker ini biasanya operasi yang cukup masif dan ekstensif, ya. Jadi melibatkan berbagai organ-organ lain, ya termasuk juga persarapan sekitar panggul kalau di rahim. Nah, persaraf panggul itu bukan macam-macam. Ada saraf yang ke kaki juga, ada saraf yang mana. Nah, ini biasanya ada mengalami peredangan atau cedera, saya tidak tahu ya. Nah, biasanya itu akan dipantau oleh dokternya. Mana sih yang harus, ini sih cuma temporari saja, cukup diberi obat tertentu, atau melakukan pemantauan khusus karena memang tindakannya ternyata melebihi dari yang seharusnya. Nah, ini dokternya harus melakukan pemeriksaan itu dan akan memberikan informasi pada ibu apa yang harus dilakukan. Ya. Tapi sebagian besar untuk operasi kanker ini karena luas, memang ada keluhan nyeri dan tadi gangguan di kaki dan segala itu wajar karena persarapannya ikut terganggu. Ya. Baik, hanya dokternya yang nanti akan seiring waktu bisa mengetahui ya apakah itu bermasalah atau memang hanya bagian dari penyembuhan. Semoga ini memang hanya bagian dari penyembuhan. Kita lanjutkan lagi, dok, ke pertanyaan kedua. Ini dari @meilani.kr12. Selamat pagi, dokter. Saya sedang mengandung dengan usia kehamilan 33 minggu 5 hari.
Setiap bulan kontrol kehamilan dan di USG. Nah, saya merasakan ada gerakan janin, namun ketika di USG janin seperti tidak pernah berganti posisi. Kepalanya di bawah, punggung di perut sebelah kiri. Nah, apakah hal tersebut hanya kebetulan? Apakah ketika di USG kebetulan selalu posisinya sama? Dan apakah ini normal atau harus diwaspadai? Silakan, Dok. Baik, sampai usia 34 minggu biasanya posisi janin itu dapat berubah-ubah. Kenapa? Karena memang lingkungan dalam, jadi rahimnya dengan air ketubannya masih cukup banyak, sehingga janin masih bisa berubah-ubah. Tapi mendekati 34 minggu, biasanya posisi janinnya sudah menetap. Ya. Nah, tapi sebenarnya posisi janin ini bukan sesuatu yang selama masih baik semuanya perkembangannya, kemudian parameter-parameter seperti denyut jantungnya, air ketubannya, penambahan beratnya masih bagus, nggak usah khawatir, ya. Nah, jadi tadi mungkin karena sudah cukup besar ya, 33 minggu mendekati 34 minggu artinya. Iya. Jadi relatif lingkungannya sekarang sudah cukup sempit untuk bayi mengalami pergerakan-pergerakan, ya. Tapi kalau misalnya masih 28 minggu, di bawah 30 minggu, itu masih bisa berubah-ubah, ya. Oke. Gitu, jadi kira. Oke, baik. Itu menjawab pertanyaan kedua. Saya lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini dari @zakia.q. Saya mau tanya, Dok. Saya sedang hamil 4 minggu dan ini hamil kedua saya. Sebelumnya saya mengalami keguguran karena hamil kosong dan 2 hari yang lalu saya habis periksa kandungan USG transvaginal dan ternyata kantung rahim saya belum terlihat. Nah, apakah itu tanda-tanda saya hamil kosong lagi ataukah wajar di usia kehamilan segitu? Dan bagian atau perut bagian atas saya suka nyeri atau bisa dibilang perut saya rasanya kurang nyaman. Apakah ini wajar atau apakah ini berbahaya? Sebelum saya tahu hamil saya sebelum saya tahu hamil saya makan makanan pedas dan apakah makan makanan pedas juga bisa berpengaruh ke janin karena saya takut tidak berkembang lagi janinnya. Silakan, Dok. Baik. Pertama saya ucapkan selamat ya Bu Zakia ya atas kehamilannya yang kedua ini ya. Jadi seperti ini ketahui bahwa kehamilan dengan janin kosong itu penyebabnya adalah ketidaksempurnaan kromosom baik dari telur maupun dari sperma dari suami. Dan kejadian ini biasanya bukan merupakan kejadian yang berulang ya. Jadi kejadian berulang itu agak jarang. Nah, makanya agak tenang dikit ya ibunya ya. Nah, kemudian mengenai pemantauan menggunakan ultrasonografi ya. Memang kalau 4 minggu kan 4 minggu berdasarkan haid ibu ya. Nah, ini sebenarnya belum tentu sama karena haid ibu tadi nggak diceritakan apa haidnya teratur, apa ada kemungkinan mundur ya. Jadi itu mungkin saja tidak akurat seperti 4 minggu. Dan biasanya memang dengan USG transvaginal bisa dideteksi itu kalau misalkan terlambat 1 minggu. Jadi 5 minggu. 5 minggu baru bisa kelihatan adanya kantung gestasi di kehamilan intrauterin atau ekstrauterin gitu kan. Nah, jadi baiknya menurut saya ibu kontrol kembali 2 minggu yang akan datang. Jadi setelah 4 minggu, 2 minggu, 6 minggu. Kalau 6 minggu diyakinkan bahwa itu harusnya sudah ada ya. Nah, kemudian setiap nyeri atau adanya perdarahan, nah nyerinya terutama nyeri di abdomen bawah, mohon maaf di atas kemaluan itu yang penting dimonitor. Karena nyeri di daerah kemaluan bawah itu, di atas kemaluan itu biasanya berkaitan nyeri di rahimnya. Nah, kalau disertai dengan perdarahan, itu berarti ada kemungkinan ancaman keguguran. Jadi harus diperhatikan. Sedangkan kalau nyerinya di atas perut atas, ya mungkin penyebab yang lain. Seperti misalkan ibu tadi makan pedas-pedas ya. Makan pedas itu bisa menyebabkan gangguan di lambungnya, ya, yang menyebabkan nyeri juga di atas, ya. Nah, apakah pedas mempengaruhi janin? Sebenarnya tidak ada penelitian bahwa apakah kapsain itu bisa mempengaruhi kesehatan janin. Jadi tidak ada sama sekali bukti yang mengatakan bahwa kalau ibunya makan pedas kemudian janin terganggu. Tapi kalau misalnya ibunya jadi diare mungkin sekali atau ibunya sakitnya agak lambungnya kambuh, iya, sehingga makanan tidak baik, jadi pertumbuhannya tidak baik. Jadi istilahnya kaitannya sekunder, bukan karena langsung dari KB-nya. Gitu kira-kira Mas Timothy. Oke, jadi ibunya mungkin merasakan gangguan tapi sebenarnya tidak terkait dengan janin atau rahimnya gitu ya. Lebih kepada memang ya gangguan karena makanan biasanya larinya lambung atau ususnya yang lebih gangguan. Jadi tetap harus menunggu ya, Dok, usia 4 minggu.
mungkin kita pahami bagaimana kekhawatirannya karena pernah mengalami hamil kosong tadi, sehingga wajar kalau ada kekhawatiran tersebut. Tapi tadi saran dokter ditunggu dulu masuk ke masa yang lebih pasti, 6 minggu ya untuk pemeriksaan. 6 minggu itu lebih jelas. Dan apalagi kalau tidak ada keluhan apapun seperti disebutkan dokter tadi, ya sebaiknya tenang dulu dan jalani saja, jaga. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi tanya jawab ini. Kami akan menerima telepon nanti, jadi kalau Anda memiliki pertanyaan seputar kandungan, Anda bisa menghubungi kami sekarang di nomor telepon 021 5366 0500, dan nanti Dr. Rahman akan menjawab pertanyaan Anda usai jeda berikut ini.